Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa man tabi'ahum ila mawala. Raditu billahi rabba wal islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah, berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, wajib akhlak dan sirah Nabi. Dan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk Al-Qasas ayat yang ke-43 insyaallah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula. Min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmah la'allahum yatadhakkarun. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musal amr wa ma kunta minasy syahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawal 'alaimil umur wa ma kunta sa'iyan fi ahli madyana tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Wa ma kunta bijanibi turi idh nadaina walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yatadhakkarun. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatik wa nakuna minal mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah kita bercakap tentang konsep bagaimana cerita Nabi Musa dan Fir'aun, dan telah selesailah dengan tenggelamnya Fir'aun. Kemudian Allah kata walaqad ataina Musa al-kitab, dan kami telah datangkan kepada Musa al-kitab. Jadi Musa dapat dua ya. Musa dapat sahifah dan dapat kitab. Banyak rasul dapat kitab, ada rasul dapat sahifah. Musa dapat sahifah dan kitab. Sahifah itu lembaran-lembaran. Macam Ten Commandment kan lembaran. Itu bukan kitab Ten Commandment, itu lembaran-lembaran Ten Commandment. Nabi Sis dapat sahifah, Nabi Ibrahim dapat sahifah, Nabi Musa dapat kitab, Nabi Daud dapat kitab. Ada nabi yang dapat sahifah berupa lembaran-lembaran, ada nabi yang mendapat kitab. Dan Nabi Musa dapat dua-duanya. Dia dapat lembaran dan dapat kitab. Lembaran dia waktu dia misalnya hadapi Fir'aun tu waktu selesai Fir'aun tu ada kitab, belum kitab, ada lembaran. Setelah tenggelam Fir'aun membawa umatnya ke Palestin, baru dia mendapat kitab. Kenapa? Karena umat memerlukan satu sistem hukum. Pada waktu menghadapi Fir'aun tak perlu sistem hukum untuk menyembah Allah. Hanya konsep macam itu. Waktu dia bicara kepada membawa Bani Israel, jadi Bani Israel itu dari Mesir, bukan dari Israel. Bani Israel itu asal dari mana negeri dia? Antara negeri Israel itu Yakub alaihissalam. Israel itu nama Nabi Yakub, Israel nama Nabi Yakub, panggilannya Israel. Yakub dari kawasan Madian. Yakub punya anak 12. Itulah Bani Israel. Jadi berasal daripada Madian, kawasan Syam, dekat Syria sana. Ya.
Baru mereka pada waktu Nabi Yusuf itu Bani Israel. Salah satu anak Nabi Yakub itu Yusuf. Waktu Yusuf dibuang oleh abang-abangnya ke telaga, hikmahnya dibuang, maka dia sampai ke Mesir. Kalau tak dibuang sampai ke Mesir, itu kan dibuang di telaga, diambil musafir, dibawa ke Mesir, dijual di Mesir, diambil oleh seorang menteri jadi hamba sahayanya. Maka sampailah Nabi Yusuf di Mesir. Ada skandal dengan Zulaikha, ada fitnah dengan Zulaikha. Ya kan kita skandal karena sebetulnya. Pada itu fitnah yang buat skandal oleh orang tentang Zulaikha. Apa Zulaikha ada apa? Yusuf ada apa? Zulaikha yang membuat isu. Jadi tukang buat isu sejak dulu, ada orang tukang buat isu sejak dulu dah ada ya. Tak ada cerita ya. Ada cerita jadi isu sebetulnya yang tak betul. Itu sejak Zulaikha sudah ada sampai dengan Yusuf ya. Maka barulah masuk penjara akhirnya terbukti lah, atau dia meramalkan tentang bagaimana kondisi 7 tahun kemarau, 7 tahun akan meramalkan mimpinya seorang raja waktu itu. Dia dibebaskan. Waktu dibebaskan maka ternyata isu fitnah Zulaikha tak betul. Maka dibuatlah penyucian nama. Sampai sekarang sama sistem kan. Jadi fitnah tak betul, buat penyucian nama dan diangkat jadi menteri. Tengok. Ya kan itu jadul sama sekarang kita ada semua kan. Model macam tu tetap ada sampai akhir zaman ya. Model orang kena fitnah, masuk penjara, jadi menteri, ada sekarang itu. Tetap ada saya kata ya. Jangan itu Quran tu mengisahkan cerita kehidupan, bukan cerita masa lalu ya saudara. Quran tu menceritakan cerita kehidupan yang akan terjadi setiap saat sampai akhir zaman ya. Model ini ada, ada semua model. Maka kenapa dia jadi petunjuk ya? Quran jadi petunjuk karena dengan Quran engkau sudah cukup untuk melihat kehidupan yang lengkap. Betul kan? Tak kaya sombong ada si Qarun, tak kaya baik ada Sulaiman, tak kuasa adil ada Daud, kuasa zalim ada Firaun, semua ada. Apa yang terjadi di Quran sebetulnya? Hanya bagaimana kita melihat Quran sebagai petunjuk hidup kita hari ini, bukan masa lalu. Bagaimana kita melihat Quran itu petunjuk hidup kita untuk hari. Itulah konsep tadabbur. Tadabbur itu mengkaitkan antara konsep Quran dengan realiti kehidupan. Itulah konsep tadabbur sebetulnya. Kalau tak dapat mengkaitkan konsep kehidupan dengan realiti kehidupan, itu namanya hanya tafsir. Tafsir itu bicara hukum, bicara bahasa, itu tafsir. Kita sebut itu tafsir. Kalau tadabbur tak ada konsep mengkaitkan. Silakan. Ada konsep mengkaitkan antara konsep ayat Quran dengan kondisi hari ini, sehingga ayat itu menjadi petunjuk kita untuk kita bersikap hari ini. Itu poin utama. Ini sangat penting kan. Quran sebenarnya tidak bisa aktif. Kenapa? Kita banyak Quran pasif. Betul kan? Quran pasif engkau baca, dapat pahala, kemudian engkau buat sesuatu dengan dunia ini tanpa dengan Quran. Itu dengan Quran pasif, bukan Quran aktif. Maka dengan Quran kan hanya touch and go, bukan? Touch and go, bukan keep in touch. Kita harus keep in touch dengan Quran, dengan Allah tu keep in touch. Artinya apapun perbuatan engkau dapat hubungkan dengan Al-Quran. Itu konsep utama. Maka tu Aisyah tanya Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Khuluqul Quran. Akhlaknya karena semua perbuatan Nabi itu adalah aplikasi Al-Quran. Kerana Al-Quran tinggal teori, aplikasi engkau ikut yang lain, sehingga dia tak ada nilai. Quran hanya untuk cari pahala. Al-Quran itu bukan untuk hanya cari pahala, betul cari pahala dengan Quran, tapi bukan hanya itu satu tujuan Quran. Dia hudan itu petunjuk. Apa petunjuk? Sesuatu guide yang kau ikuti setiap saat. Maka kenapa di Quran, walaupun namanya sejarah di Quran, kisah sangat banyak di Quran, kisah itu untuk pengajaran, kisah itu untuk petunjuk, bukan kisah sebagai kisah.
Not story sebagai story, tapi apalagi kalau history, dia tak betul lagi ya. Kan history, not our story. Ya. Story kan tergantung siapa yang mencakapnya. Yang putih orang cakap history. Kalau kita cakap our story. Ini God story. Kita membaca God story. Yang mana cerita Quran itu memang daripada Allah sebagai petunjuk kehidupan. Cerita Nabi Yusuf itu juga petunjuk. Ada model Nabi Yusuf, ada orang ke Nabi Yusuf, ada model orang jadi Fir'aun, ada orang Nabi Sulaiman, ada orang model. Sampai kiamat akan tetap ada orang model macam itu. Dan bagaimana kita bersikap, itu poin utama. Bagaimana kita bersikap. Saya cakap di Masjid Damansara, saya kata zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Sebenarnya orang salah, zuhud itu meninggalkan dia akhirat. Salah saya kata. Zuhud itu menguasai dunia untuk akhirat. Menguasai dunia untuk, itulah zuhud. Kalau kau tak punya dunia, tak boleh zuhud. Engkau punya harta, engkau punya kuasa, engkau punya ilmu, engkau punya apa, itu semua bukan untuk pakai untuk dunia engkau, untuk akhirat engkau. Itulah zuhud. Tapi kita salah konsep. Zuhud itu tinggalkan dunia. Ini dunia, ini akhirat. Tidak ada pemisahan dunia akhirat dalam Islam. Dunia untuk akhirat, akhirat dengan dunia. Dunia untuk akhirat. Tak mungkin kau dapat akhirat tanpa dunia. Betul? Ni'mal malu soleh fi yadi rajuli soleh. Sebuah hadis. Sebaik-baik harta yang soleh di tangan orang yang soleh. Harta yang soleh tangan orang soleh. Karena kita tak soleh lah, maka harta tangan orang tak soleh. Kacau lah dunia. Ada buku sangat baik kalau dibaca, Mada khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa ruginya dunia dengan mundurnya umat Islam. Karangan Abul Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama India. Itu sangat baik buku. Dia buka bahwasanya dunia sekarang ini hancur, rusak sebab bukan orang kafir menguasai, sebab orang Islam yang mundur. Kalau orang Islam yang mundur, kafir tak menguasai. Kalau orang Islam itu berkuasa, kafir tak akan berkuasa. Karena orang Islam itu lemahlah, maka kafir berkuasa. Ingat ya? Islam zaman Nabi, Abbasiyah, Umayyah, Ismaniyah, Spain, itu waktu Islam berjaya. Orang kafir tak berjaya. Jadi waktu kita mundur, kita lemah, kita kalah, maka mereka berjaya. Ini kan konsep sangat penting. Jadi untuk mengalahkan mereka, kita wajib berjaya. Karena kalau kita berjaya, pasti mereka kalah. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau datanglah kebenaran, akan hancurlah kebatilan. Sekarang masa yang benar tak datang-datang sebenarnya. Kenapa? Engkau tidak tahu yang kebenaran, dan engkau tidak melakukan kebenaran, maka akan kalah kebatilan, mustahil. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau suatu kebatilan diurus dengan cara yang betul, dapat mengalahkan kebenaran yang tak diurus dengan cara yang betul. Betul? Hari ini betul. Tengok hari ini, antara Ustaz dan Samseng, mana lebih hebat? Ada 5 Ustaz dan 5 Samseng, mana yang berkelahi? Ustaz, Samseng tak berkelahi, dia kan tambah kuat ya. 5 Samseng tambah kuat, dia akan sinergi, kerjasama. Dia mau Ustaz, semua buka kitab berkelahi masing. Kalah tak? Ya pasti kalah. Ini konsep kehidupan ya. Maka kalau kata waktu Musa, Allah letakkan Musa Alkitab, karena dia meminat Bani Israel tadi, karena Bani Israel bangsa daripada Kanaan, datang waktu Yusuf berkuasa di Mesir, maka dipanggillah, dijemputlah ayahnya dan 11 orang saudaranya datang ke Mesir. Ya kan? Inilah asal muasal Bani Israel. Jadi di mana Bani Israel asalnya? Di mana asal Bani Israel? Di Mesir. Udah 400 tahun di Mesir,
Kan Fir'aun 400 tahun hidup. Antara Fir'aun dengan Yusuf itu 400 tahun. Berarti 800 tahun Bani Israel ada di Mesir. 800 tahun. 800 tahun berada di Mesir Bani Israel. Barulah datang Musa membawa Bani Israel yang 8 di Mesir tadi berangkat ke Palestina. Sebab tadi dikejar oleh Fir'aun, Allah wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkat ke laut, maka terbelah laut, jalanlah mereka ke Palestina. Sejak itulah berangkat, maka mereka jadi satu umat di bawah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka untuk itu memerlukan hukum hakam, memerlukan petunjuk, memerlukan cara hidup, memerlukan cara, karena sebenarnya dia dengan di bawah Fir'aun. Sekarang di bawah Nabi Musa. Maka Allah berikan Musa kitab Taurat untuk menghukum memanage Bani Israel. Ingat ya, kitab suci yang pertama Taurat, baru salah lagi. Habis Taurat baru Zabur, habis Zabur baru Injil, baru Quran. Hati-hati, banyak di sekolah-sekolah salah sebut. Pertama Zabur, kedua pertama Taurat, baru Zabur, baru Injil, baru Quran. Nah, yang pertama. Yang hebat lagi, Taurat itu sebetulnya adalah hukum yang lengkap. Waktu itu lengkap dibandingkan dengan Zabur dan Injil. Zabur tak punya hukum, Injil pun tak punya hukum. Ingat ya? Karena Taurat untuk Bani Israel. Kerana saya, Bani Israel itu sejak Nabi apa sampai Nabi apa. Saya Yakub, Yusuf, Bani Israel, sampai Nabi Isa. Nabi Isa Bani Israel. Nabi Isa Bani. Jadi sejak Nabi Yakub, Nabi Musa Taurat sampai Nabi Isa, hukum yang dipakai itu hukum Taurat. Zabur tak punya hukum, Injil tak punya hukum. Kenapa kalau kita baca Bible hari ini, ada New Testament, ada Old Testament. Old Testament itu adalah Taurat yang sudah dirubah, tapi masih ada hukum hakamnya, masih ada. New Testament adalah Injil yang telah dirubah juga. Karena itu hanya permainan murid-murid Saint Paul dan Isa sebetulnya. Hadis maudhu lah sebetulnya. Itu bukan kitab sebetulnya. Maksudnya itu Injil Bible bukan kitab, itu hadis maudhu sebetulnya. Ya, memang dia hanya cerita. Yang asli hilang. Karena Taurat ini lengkap, makanya atena kita benar maka akan Musa kita Taurat lengkap. Waktu datang Nabi Daud pun hukum tetap hukum Taurat. Karena Zabur itu hanya berisi kata-kata hikmah, kata-kata bijak, bukan berisi hukum. Hukum yang berlaku hukum kitab Taurat. Pada waktu zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hukum kitab Taurat. Ini harus paham betul. Jadi kitab suci betul 4, tetapi yang punya hukum hanya 2, Quran dan Taurat. Selain Zabur dan Injil tidak punya hukum sama sekali. Maka kitab Taurat tetap dipakai pada masa Nabi Daud, Taurat tetap dipakai oleh Nabi Sulaiman. Walaupun ada Zabur waktu itu pada Nabi Daud sebagai kata-kata bijak sebetulnya, bagi untuk menguatkan hukum tadi sebetulnya dalam akhlak. Sampai Nabi Sulaiman itu meninggal, pecahlah kerajaan Sulaiman 2 kerajaan, anaknya pecah 2 kerajaan. Bayangkan ya, itu Nabi Sulaiman yang begitu kuasa boleh pecah kerajaan dengan 2 kerajaan besar itu. Kemudian berkelailah 2 kerajaan ini. Di mana-mana kalau dah berkelahi pasti kalah, pasti ada pecah, pasti lemah. Ya. Waktu dia berkelahi masuklah bangsa Babilonia. Babilonia menguasai kawasan Israel selama 800 tahun. Pada waktu Bani Israel berada di bawah Babilonia, mereka merasa ini kita dijajah
dijajah karena kitab tak betul. Hati-hati ya. Di mana-mana konsep ini sampai sekarang ada. Sekarang orang kata, oh orang ni Islam kolot karena Quran tak betul, kita perlu robah Quran. Sampai sekarang ada model ni ya. Pemahaman liberal ni tetap ada zaman sampai sekarang ya. Jadi Yahudi zaman itu berkata, kita ni dapat kalah oleh Babilonia karena Taurat tak betul. Maka kita perlu robah Taurat. Dia buatlah kitab baru bernama adalah Talmud. Talmud lah yang buat kitab bangsa yang tak sikut Taurat yang disebut dengan Yahudi. Supaya tahu siapa Yahudi. Yahudi itu adalah kumpulan Bani Israel yang tidak mengikut kitab Taurat, membuat kitab namanya Talmud. Maka hukum di Talmud akan bercanggah hukum di Taurat. Kalau di Taurat membunuh orang itu berdosa, kalau di Taurat membunuh Bani Israel berdosa, membunuh bukan Bani Israel tak berdosa. Tengok. Berzina itu haram dalam buku Talmud, dalam Taurat, dalam Talmud berzina Bani Israel haram, berzina dengan bukan Bani Israel boleh. Semua ajaran Talmud akan bercanggah dengan Taurat. Talmud ini menjadi kitab utama bangsa Yahudi sampai hari ini sebetulnya, bukan Taurat lagi. Supaya faham di mana Talmud, di mana Taurat, di mana Yahudi, di mana Bani Israel. Bani Israel betul, Yahudi salah. Bukan semua Yahudi Bani Israel, tapi di antara banyak ada Yahudi. Bani Israel itu kelompok ajaran sesat Musa, namanya Bani Yahudi, yang pakai kitab Talmud. Sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Isa. Semua orang pakai Talmud, tak pakai Taurat lagi. Maka Allah datangkan Nabi Isa untuk mengembalikan kitab Taurat kepada asalnya, supaya itu Nabi Isa. Kemudian ditambah dengan Injil sebagai cerita-cerita tentang akhlak. Akhlak ini banyak akhlak sebetulnya. Tapi karena fungsi Nabi Isa adalah untuk kembalikan kitab Taurat dan membetulkan Talmud yang mereka buat tadi, maka orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Isa menurut Nabi Isa itu membawa ajaran sesat. Tengok. Yang sesat dia, hebat kan? Dia ajaran sesat. Datang Isa ingin membetulkan ajaran sesat. Dia kata Isa yang sesat karena dia sudah menjadi yang sesat, sudah jadi majority. Ya. Waktu sesat jadi majority, maka yang betul kata, tengok, sampai sekarang nih, kalau sesat jadi majority, maka yang betul dikata sesat. Apa yang sesat dapat mempengaruhi suatu authority. Ya. Maka dia mempengaruhi authority waktu itu Roman Empire, yang menguasai Palestina waktu itu Roman Empire. Dia mempengaruhi raja Roman Empire waktu itu untuk menangkap Nabi Isa. Kalau dianggap pembawa ajaran sesat, ditangkaplah Nabi Isa, disaliblah Nabi Isa. Siapa yang menyalib? Yahudi yang tak setuju dengan ajaran Nabi Isa. Itu sejarah. Bani Israel juga. Jadi semua kerja Bani Israel. Sampai udah disalib, dibuat lagi cerita. Oh, yang disalib itu bukan Isa. Kemudian dia masuk kuburan. Dan 7 hari diangkatlah dari kuburan. Karena hilang dari kuburan. Yang curi dia juga. Tengok dalam filem The Passion of the Christ. The Passion of the Christ itu jelas itu. Waktu dikuburkan, tahu-tahu dihilang, dicuri. Kata dia yang curi dia, tapi dia kata hilang, diangkat ke langit. Pandai kan? Yang curi dia sebuah konspirasi, dan dia kata itu bukan dicuri, itu diangkat Tuhan ke langit karena dia anak Tuhan. Tengok, karena dia dianggap anak Tuhan karena dia sudah diangkat ke. Sebelum diangkat ke langit, dia tak dianggap anak Tuhan, manusia biasa. Kalau dia diangkat ke langit, maka dia itu anak Tuhan. Sebuah konspirasi permainan. Jangan dulu, ini kerja Bani Israel. Ya, sampai sekarang itu kerja kita demonstrasi dan konspirasi, dua je. Demonstrasi dan konspirasi. Ini kerja Yahudi sejak dulu. Nabi Isa didemonstrasi, kerajaan didemonstrasi oleh padri-padri waktu itu. Kalau tak ditangkap Bani Israel, Bani Isa tak ditangkap, kami akan memberontak, tak akan setuju dengan kepimpinan Roman Empire. Mereka paksa untuk menangkap Bani Israel. Itu namanya demonstrasi sampai sekarang. Ya. Kedua
Dua ini kan sampai sekarang kerja di mana-mana. Rusak dunia ada dua ini. Demon and konspirasi. Engkau buat satu pendapat, engkau paksa pendapat, tak setuju, engkau rukat semuanya. Kemunculan kenapa muncullah teori-teori barat dari tesis, antitesis, sintesis. Itu Karl Marx punya konsep sebetulnya. Dia ke materialisme sampai sekarang. Perubahan itu karena itu. Sampai kenal itu semuanya. Itulah konsep. Maka kenapa Taurat itu kitab sampai akhir zaman, sampai Nabi Isa sebetulnya. Bukan hanya kitab sampai Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa, semua kepada kitab Taurat yang lengkap secara hukum waktu itu. Sampai sekarang pun kita buka dalam Bible, Old Testament, hukum-hukum Taurat masih ada sebagian. Karena yang dirusak bukan hukum, yang dirusak adalah konsep tauhid. Ingat ya, mereka merusak konsep tauhid. Isa sebagai mengatakan bahwasanya Isa anak Tuhan, atau misalnya Uzair anak Tuhan dalam Yahudi. Konsep hukum tetap dalam Bible masih ada. Babi haram masih ada, tutup aurat masih ada. Tengok, di Bible masih ada. Maka orang-orang Kristen Ortodok kalah, lebih hebat dia daripada kita tutup aurat dia. Orang Kristen Ortodok tutup aurat kalah kita. Kau tutup macam ada satu dua wing segala macam-macam, ada awning segala macam awning tu. Mereka tak ada hitam semuanya pakai, tengok. Tengok Kristen Ortodok di Rusia tu semua pakai tudung semua lengkap. Karena dalam Taurat ada perintah tutup aurat. Dan Maryam tutup aurat. Siapa pernah ke museum di Perancis yang semua manusia ada di sana? Museum apa namanya? Museum apa? Coba cari museum Maryam. Pakai tudung tak? Maryam pakai tudung dalam museum di Perancis. Bukan hanya pakai tudung, kalau kata orang kata. Ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tudungnya Maryam, dia ada di museum Perancis. Jadi orang Kristen memang harusnya dia mengamalkan ajaran, hanya dia tak ikuti ajaran. Kenapa? Karena bagi kisah hari ini bahwasanya kalimat khutbah daripada padri lebih berhak diikuti daripada Bible dan hukum. Ini doktrin paling bahaya ya. Dalam Kristen, apa kata padri itu lebih berhak untuk diikuti daripada kitab. Apa kata kitab? Inilah rusaknya agama. Dirusak semuanya. Maka tengok, Christmas pun tadi dalam kitab Injil kata Maryam lahir dalam musim panas. Kata mereka 25 Desember. Siapa yang cakap? Padri mereka. Quran tak cakap ada Isa anak Tuhan. Mereka cakap Isa anak Tuhan. Siapa yang cakap? Padri, bukan kitab. Kitab tak ada. Ini yang menjadi bahaya kita. Maka waktu Allah turunkan kitab pada Musa, membak di ahlaknal qurunal ula. Tengok. Ini penting. Allah sebelum Nabi Musa datang, setiap umat yang ingkar kepada Tuhan, Allah akan hancurkan azab. Mimba dil qurunil ula, ahlaknal qurunal ula. Kami hancurkan kurun-kurun sebelumnya. Ad, Nuh, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, semua sebelum Musa. Maka kalau mereka waktu itu tak ada kalimat perang, ya. Setelah Musa berada perang nanti. Apalagi setelah Muhammad, ya. Nanti ada orang kau menyerang, kau serang dia. Tapi sebelum Musa, Rasul tidak boleh perang. Rasul hanya untuk menyampaikan apa wahyu. Kalau dia tak setuju, kau tak cakap apa, hanya Allah langsung azab mereka. Ini sebelum Musa. Setelah Musa dapat kitab, baru nanti ada konsep Allah tak hancurkan semua kaum. Tambah dengan Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad pernah berdoa ya, berarti jangan kau hancurkan kaum setelah aku sampai hari kiamat. Tambah doa Nabi lagi, maka sampai hari ini siapapun yang berbuat dosa, maksiat, ingkar, Allah takkan azab mereka. Syukurlah. Kalau tak macam tu, tak ada kita dah mati semuanya. Maka hati-hati, karena kalau tak adalah rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dan kisah Nabi Musa ini, hari ini semua azab dah turun.
Azab apa yang tak ada? Maksiat apa yang tak ada kau buat hari ini? Maksiat kaum Ad ada, maksiat kaum Nuh ada, maksiat kaum Samud ada, maksiat kaum Nabi Lut ada, semua ada. Kalau turun semuanya, tinggal berapa manusia? Ya. Kau dah azab tak kenal orang. Maka jangan sampai kita hati-hati, karena hari ini ada orang liberal bercakap, terutama orang-orang LGBT bercakap. Kalau memang LGBT ni homoseksual suatu yang salah, kenapa Allah tak turunkan azab, ya kan? Ini kalimat paling bahaya ni, dan jangan mudah terikut. Kalau memang ini perbuatan yang salah, kenapa Allah tak turunkan azab macam kaum Nabi Lut? Dia kata macam itu. Ini kalimat yang bahaya dan salah. Karena memang Allah tak akan turunkan azab, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk beriman. Dan Allah sudah kata, aku tak turun azab setelah Nabi Muhammad. Kalau tidak, habis manusia dah. Apalagi cadangan Malaysia semalam kan? Cadangan semalam buat pelacuran untuk orang asing di Malaysia, cari penyakit 2 kali. Kalau yang bercadang itu Kristen atau Chinese atau India, saya no comment. Yang bercadang siapa? Melayu. Udah hilang Melayunya. Itu bukan Melayu lagi. Boleh bercadang, dia kata. Kita perlu buat tempat pelacuran untuk orang-orang asing di Malaysia. Yang bercakap pelakon. Malu saya, dengarnya malu. Tapi saya tak terkejut. Dulu kan ada juga yang bercakap bebaskan arak, ada yang bercakap dulu macam-macam. Udah banyak Melayu ni. Ada berapa generasi Melayu milenial gila ni sekarang ya. Yang baru gila ni dia 40 tahun ke bawah ni ya. Ini kan bagi saya hanya akibat cara berfikir yang salah. Ya, itu saya tak terkejut. Kenapa saya tak terkejut? Karena saya tahu di Malaysia sekarang Melayu ini sebanyak 600.000 orang ateis. 3% Melayu etis. 600.000 orang etis. Saya tak terkejut. Ini cara media berpikir. Hati-hati Malaysia sebetulnya, saya kata hati-hati. Jadi itu cara berpikir orang ateis, betul kan? Itu cara berpikir orang tak beragama. Betul tak? Engkau bagi peluang orang buat dosa, hebat kan? Kalau dia bukan hanya dalun, mudillun, sesat dan menyesatkan. Hanya berpikir seorang tak kisahlah, engkau dengan Tuhan lah. Atau dibuat TikTok, jadi masak TikTokiah. Ini bahaya TikTok ini sebetulnya. Kalau kau tak ada ilmu, terikut. Ini kan hak asasi manusia. Baca hak asasi manusia ini. Hak orang-orang di Malaysia. Walaupun saya kata tak ada pelacuran sahaja, KL dah banyak pelacuran, betul tak? Tak ada pelacuran tempat di KL, tak tempat pelacuran. Hakikat di KL paling banyak. Pelacuran segala bangsa ada tak? Ini Afrika ada, Arab ada, Cina ada, India ada, Melayu ada, betul tak? Tak percaya? Tengok sana tempat sana lah. Jangan kau bukit tentang pukul 11 malam lah. Betul saya kata. Kita tahu Malaysia ni KL tidak bersih sebetulnya. Saya bercakap. Apa tak ada maksiat di Malaysia ni? Maksiat mana tak ada? Jangankan Malaysia, Mekah pun ada maksiat. Jangankan Malaysia, Mekah pun ada maksiat. Tapi jangan kau buat suatu tempat khas, lebih bahaya lagi. Ada sekarang Melayu tak boleh masuk judi, main judi juga Melayu katanya. Tengok Toto tu tengok, tak boleh ada Melayu tak boleh masuk juga Melayu. Genting masuk juga Melayu. Tengok apa lagi? Tambah engkau buat macam itu, tambah bahaya. Sekarang lagi apa lagi? Sekarang kondisi dunia itu tak terhalang. Tapi jangan engkau buat sengaja buat. Ya.
Kita tahu hari ini dengan online prescription juga sangat banyak gitu kan hari sebetulnya, sangat banyak. Tak dapat dihalang betul. Yang halang hanya walaupun ada sistem tak menghalang, tapi iman kau wajib menghalang. Sebenarnya iman yang paling penting sekarang ini. Kalau kau bagi ada ini sekedar, engkau dari kesini lah, KL ke sini. Ini ke Damansara. Banyak tempat maksiat, tempat ibadah. Kalau salahnya aja, Taman Tun ni banyak tempat maksiat, tempat ibadah. Kau tak boleh cakap. Banyak tempat maksiat. Ibadahnya masjid berapa masjid, surau berapa biji surau. Nasib ada taklim, ada ngaji sikit sini. Kau ke seberang sana tempat arak, seberang sana tempat urut. Ada arak, ada urut, tengok. Kan tambah dekat masjid tambah banyak tempat arak. Tambah dekat masjid tambah banyak tempat arak, betul tak kira-kira? Tengok si wilayah, mana tempat araknya? Pabrika. Apa yang terjadi pabrika? Apa yang terjadi pabrika? Sampai masjid wilayah. Yang haram banyak, makan haram ada, minuman haram ada, orang haram pun ada, tiga-tiga ada. Ini cabaran. Itu secara peraturan tidak boleh kan? Tapi ada kan? Secara hukum tak boleh, tapi ada. Setan pandai, lebih pandai daripada manusia setan tu. Jangan engkau buat tempat yang official, lebih bahaya lagi. Udah engkau larang, kita penguat kuasa tak jalan. Penguat kuasa kita tak jalan. Karena udah human right, kebebasan, demokrasi. Apa nak cakap? Kita dapat sesuatu, bising parlemen. Ya betul saya kata. Saya terlibat dengan penapisan kitab-kitab buku-buku di Malaysia. Banyak begitu kita haramkan, kita dah tapis segala macam. Tak diisytiharkan. Kenapa? Masa ribut parlemen, sibuk di parlemen. Memang itu. Karena masalah kita di negara demokrasi, karena perlu ada beberapa cara sebetulnya. Kalau kita ingin kebaikan, bukan ingin keburukan. Dan kita tahu kekuatan Islam hari ini tinggal Malaysia, Indonesia, Brunei. Arab tak boleh berharap. Arab tak boleh berharap. Itu sangat katakan. Tinggal ini kekuatan. Dan ini 300 sampai hampir seperempat daripada umat Islam dunia sebetulnya. Ini tinggal kekuatan. Kalau ini goyang, habislah semua. Arab selesai. Mana Arab? Mekah dah selesai, apa lagi? Kalau Mekah selesai, apa lagi yang lain? Untuk Arab. Kita kekuatan. Kita digoyang, memang ini target. Tolong baca buku dalam buku Islam Moderate Network. Terangan daripada White House punya corporation itu, Rand Corporation, White House punya think tank. Ada chapter terakhir, kami sedang memindahkan permainan daripada Syria, Timur Tengah ke Asia Tenggara. Kalimat itu aja. Satu chapter khas Asia Tenggara. Bagaimana merusak Islam Asia Tenggara. Ada, dah dirancang oleh mereka. Di buku Islam Moderate Network, karangan daripada Rand Corporation, yaitu think tank White House. Sudah dirahkan di depan PDRM, sudah cakap. Ini hati-hati seperti sudah cakap. Karena ada rancangan, kita tahu. Ada rancangan merusak Islam kawasan Asia Tenggara. Mana? Malaysia, Indonesia, Brunei. Ini kekuatan. Yang lain, habis. Maka tadilah dengan macam-macam isu. Isu humanisme, isu demokrasi, isu kebebasan, isu human rights. Ini cara. Sampai yang merusak orang Islam sendiri. Bukan orang kafir, orang Islam yang tak paham. Berapa banyak Islam yang tak paham Islam hari ini. Malaysia saja hari ini berapa peratus yang tak pada baca Quran? Ganti daripada UN 82% tak pandai baca Quran. 82%. Banyak sikit. Itu baru baca, baru faham. Bayangkan. Jadi kita ni kritikal sebetulnya, sangat kritikal. Belum lagi yang saya kata, siapa yang banyak orang Muslim tapi Kristen, kita sampai Muslim banyak.
CMB, Christian Muslim Background. CMB, Christian Muslim Background. Jadi asalnya Islam, tetap ngaji, tetap sholat, tetap pakai tudung, tapi Kristen. Hatinya percaya kepada Yesus, walaupun pengamalannya Islam. Banyak di Malaysia. Paling banyak Malaysia, Bangladesh, Indonesia. Kita ada riset tentang itu. Bayangkan. Kita yang kita tahu di kawasan-kawasan dan sebagainya sekitar 10.000 orang lebih. Itu yang nampaknya Islam tapi itu yang macam bahwa ada yang muslim pakaian Melayu, pakai tudung masuk gereja segala macam. Itu bertahu. Dulu kan pernah isu diangkat dulu. Di Kelana Jaya, di Damansara. Ini Damansara utama, ini di depan itu kita tahu sebetulnya. Ya, memang ada. Memang itu real, memang ada. Bukan fitnah. Saya katakan. Macam mereka buat kalimat Allah dalam Bible. Memang ada. Saya punya Bible-nya. Ada kalimat Allah dalam Bible, saya ada. Bible cetakan Malaysia, cetakan Damansara Kim, Bible Society Damansara Kim itu cetakan situ. Dalam kalimat Allah dipakai dalam Bible. Saya punya kitabnya. Dan saya tahu itu ada. Dan saya tahu strategi mereka untuk merusak agama Melayu di Malaysia. Saya tahu. Maka saya tulis dalam buku saya tentang kalimat Allah, isu kalimat Allah oleh Majelis oleh Mufti Wilayah. Ini memang strategi mereka. Ini bukan masalah main-main, ini strategi mereka. Itu terjadi. Jadi hanya masalah sekarang orang Melayu ini orang yang tak peduli dengan apapun keadaan. Tuh, sibuk dengan ibadah diri sendiri. Ini masalah utama saya di sini. Orang Melayu orang tak peduli dengan apapun keadaan. Tahun 2009 saya sudah bercakap di Masjid Wilayah Persekutuan waktu seminar akidah kebangsaan. Saya mendapatkan masalah Keislaman liberal di Malaysia. Saya hidahkan semuanya. 2009 saya hidahkan. Orang cakap Ustaz, di Malaysia tak mungkin Ustaz. Kita ada raja yang kuasa penuh untuk kawal agama. Tengok nanti. Itu saya kata 2009. Tengok nanti. Sekarang semua nampak. Ini gerakan senyap yang orang tak nampak. Dan tak banyak ustaz cakap. Terus saya katakan. Hampir saya pernah jumpa ada ustaz dulu, ada ustaz Habib Jalan Abidin ya. Yang banyak dulu ada waktu Habib Syekh dulu ya Hanana dulu itu Hanana. Saya cakap sama dia. Saya jumpa di Kuala di RIA. Ustaz, berapa lama Ustaz kalau ya Hanana berapa lama Ustaz? Ya selawatnya berapa? 2 jam. Ceramah berapa? 10 minit terbalik saya kata. Ya Hanananya 2 jam selawatnya. Ceramah 10 minit terbalik tak? Sepatutnya ceramah 1 jam, Hanana 10 minit. Jadi bukan hiburan, jadi ada keilmuan. Saya kata begitu. Dan tolong saya kata, tolong Ustaz sampaikan Ustaz. Saya sampaikan. Saya orang yang concern masalah akidah Ustaz. Saya kata. Cakaplah masalah akidah pada masa yang banyak macam itu. Anak muda. Jangan hanya masalah pahala ini, pahala dan penat kita punya pahala-pahala. Kita cakap masa ini baca ini pahala ini, amal ini pahala. Itu dah lama semua orang tahu. Yang bahaya akidah saya kata. Masalah liberal, masalah Syiah, masalah sangat berat hari ini anak muda saya kata. Tolong cakap macam itu. Saya pesan. Tapi tak jalan juga. Karena ada tempat kita harus tahu. Kita banyak buat yang tak mustahak kita buat. Kita banyak buat yang tak perlu kita buat. Yang perlu tak. Jadi itu yang saya kadang-kadang harus menjaga bagaimana kita menjaga sebetulnya. Karena saya memang saya banyak akidah, banyak paradigm. Itu karena itu saya tahu itu yang paling merusak, bukan ilmu. Ilmu ni dah belajar lah. Hanya pahala, maka saya paling marah cakap saya tak nak cakap banyak pahala. Saya paling tak pernah cakap banyak tentang pahala. Baca ini pahala ini tak pernah saya. Oh kalau surah ni banyak pahala saya tak pernah cakap. Kenapa? Tak payah itu tahu pun kau penting kau amalkan. Kan mana surah paling banyak pahala? Quran cari banyak pahala surahnya. Surah kandung, surah tiri kan. Surah kandung banyak pahala. Kita ada pahala kan. Kita baca-baca yang kandung baca-baca banyak pahala baca terusnya. Kan saya mana surah paling banyak pahala? Sibuk yang kulhu lah, sibuk yang inilah. Yang banyak pahala Al-Baqarah baca tak? Kenal Al-Baqarah? 1 huruf 10. Ada berapa huruf di Al-Baqarah? Tengok
Kan kebetulan Al-Baqarah banyak pahala. Tapi engkau sibuk dengan yang cari yang udah enggak pahala, shortcut lagi ya. Cari kuluhu yang singkat ya. Kan penyakit Malaysia ini cari yang singkat, yang mudah, yang shortcut gitu. Dan buat amal yang betul saya kata sebetulnya ini konsepnya. Jadi Allah berikan Quran lengkap, kitab lengkap. Allah hancurkan semua kaum. Nah ini maka kata hadis Nabi, ma'alaka dalam hadisnya, ma'alaka wa qauman bi'adzabi minas sama'i wal ardi illa qabla Musa. Hadis daripada Sa'id Abu Mauquf namanya. Allah tidak akan mengazab satu kaum setelah Musa. Yang ada apa? Bukan azab, peringatan. Bedakan ya. Azab tu kena semua. Peringatan kena sebahagian untuk jadi pengajaran bagi yang tak kena. Itu peringat, bukan azab. Kalau azab habis. Nabi Ad, kaum Ad, azab. No, azab habis semua. Kalau azab habis semua. Kalau peringatan boleh peringatan untuk peringatan kita pada musibah yang lain. Itu peringatan. Dan sampai hari ini tak ada azab. Maka kalau kata orang di luar tadi, mana azab? Tak ada, Allah tak akan azab. Hati-hati, karena ini kalimat yang paling bahaya. Macam orang liberal kata ni kan, kenapa kita salahkan LGBT? Kan ini apa? Tuhan takdirkan. Ya, pandai bagi kata takdir Tuhan. Sekarang orang paling pandai kata takdir. Oh, rasuah ini takdir Tuhan juga. Rasuah dari Tuhan juga. Antara takdir dan hukum, perbuatan Tuhan dan hukum dua hal yang berbeza. Betul? Babi Allah jadikan, takdir bukan? Takdir. Boleh makan tak? Tak. Kan hukum tak boleh makan. Kalau yang Allah takdirkan belum tentu itu dibolehkan. Adanya LGBT memang takdir Tuhan yang buat betul. Tapi hukum Tuhan mengatakan jangan engkau berbuat macam LGBT. Ada hukum. Yang bagi kita hukum yang bukan takdir. Takdir urusan Tuhan, urusan kita hukum. Masalah takdir urusan Tuhan. Masalah kita yang ditanya masalah hukum. Jangan dengan alasan takdir kau halalkan hukum. Hati-hati. Batu takdir Tuhan, makanlah batu. Boleh tak makan batu? Tak jawab. Tak haram. Memudaratkan tak? Ada dia. Memudaratkan tak boleh. Kalau memudaratkan, jadi ada hukum memudaratkan. Apa Tuhan jadikan? Bukan semua yang jadikan Tuhan itu dibolehkan Tuhan. Ini kan orang suka, laki suka melakikan takdir Tuhan. Siapa kata takdir engkau yang bodoh? Lebih bodoh daripada setan. Kenapa? Setan tak ada LGBT. Saya belum dengar ada setan homo. Ada? Orang setan punya bini, setan punya keluarga, punya anak, mana ada setan homo? Hati-hati, ini sengaja ditekankan hari ini. Hati-hati, ini sudah akan masuk ke Malaysia. Karena 3 bulan lepas, lepas seminar di Malaysia, ada sebuah pensarah bercakap dari luar negara, Malaysia wajib menerima LGBT. Sudah ada ni. Arah sudah mulai. Alhamdulillah sampai sekarang ini negeri Islam belum ada yang membolehkan LGBT. Tapi ini pasti dipaksa akan datang. Jadi sangat berat. Karena memang tanda kiamat itu adalah, kalau kata hadis, tanda kiamat ar-rijal yang rijal wan nisa yang nisa. Laki-laki menikahi laki-laki dan perempuan menikahi perempuan. Kalimat nikah itu berarti dilegalkan, dibolehkan. Dan itu tanda kiamat. Hati-hati ya, karena hari ini jantina tetap 2, jangan sampai 3 jantina ya. Jantina tetap 2 daripada Allah, jangan ada 3 atau 4 atau 18 kata orang Thailand. Thailand itu ada 18 jantina hari ini Thailand itu. Yang 80% laki, 20% perempuan, yang 50% laki, 50% perempuan, ada macam-macam degree ada degree jantina. Sampai rusaknya negara Thailand macam itu hari ini. Karena kita sangat dekat dengan Thailand, hati-hati. Ini Thailand, Singapura, 2 negara yang bagi saya sangat membahayakan sebetulnya untuk masalah ini. Singapura bahaya, Thailand bahaya. Kita antara 2 negara ini sangat bahaya, terikut dengan budaya mereka.
Kayak paling berat hati-hati Johor paling dekat dengan Singapura. Ya betul. Kita tahu memang itu dekat kawasan laut. Makanya hati-hati masalah sangat penting. Karena kalau Allah hancurkan negeri, habis tenggelam. Tidak tenggelamkan Malaysia pun payakun paling mudah. Tenggelamkan Malaysia paling mudah. Tinggal tsunami kan aja dua-dua. Tsunami Melaka, tsunami Terengganu, selesai kan? Habis. Apa susah tsunami itu? Buat tsunami apa susahnya? Apalagi sekarang, dengan dunia sekarang, dunia boleh konspirasi tsunami. Pernah dengar HAARP? HAAARP. HAARP. Itulah teknologi mutakhir yang dapat membuat bencana alam dari Amerika. Buat gempa boleh, buat tsunami boleh, buat apa pun boleh. Itu namanya HAARP teknologi. Sudah ada sekarang. Tengok. Jadi ini hal yang kita harus pikirkan bersama. Jadi jangan sampai kita hancur gara-gara kita melawan kehendak Tuhan. Bebek kita hancur ikut perintah Tuhan, betul kan? Mana baik sekarang? Gaza atau Dubai? Gaza hancur tapi ikut perintah Tuhan. Secara fisik manusia tak hancur. Dubai hancur, manusianya melanggar perintah Tuhan. Kan Dubai dah betul-betul rusak, habis katakan. Akidah dah habis. Dubai sekarang bukan agama Islam, Dubai sekarang agama Abraham. Pengakuan 3 agama, Yahudi, Kristen, Islam. Buat ibadah buat 3 agama, ada sinagog, ada masjid, ada gereja. Buat kitab ada 3 kitab, Quran, Injil, Taurat. Tengok. Hari ini di Dubai habis. Maka negara paling hancur Dubai secara akidah. Saudi tinggal masuk. Tidak ada. Cara fisik tak ada, hebat, peradaban banyak, hotel banyak, itu fisiknya. Tapi manusianya, kita nak mana sekarang? Kita kena mengarah ke mana? Hati-hati. Karena Allah ada kehancuran fisik, ada kehancuran non-fisik. Dan bagi saya lebih bahaya kehancuran non-fisik, manusianya hancur. Bangunan hancur tak ada masalah. Manusia hancur karena manusia berkaitan dengan akhirat. Fisik hanya dunia. Ya. Saya bagi hari ini tiket. Bagaimana? Free tiket. Dubai atau Gaza? Pilih mana? Ayo, pilih mana? Tanya iman atau nafsu? Itu aja. Tanya iman Gaza, nafsu Dubai. Ini ujian kita hari ini sebetulnya. Maka Allah hancurkan, Allah tak hancurkan fisiknya, betul. Tapi Allah hancurkan manusia. Dajjal itu menghancurkan manusia, bukan fisik. Akidah rusak habis. Kau jaga sebetulnya. Maka kalau macam itu basaira linnas wa hudan wa rahmat. Maka kitab itu untuk basair, untuk petunjuk, untuk rahmat. Kita ada Quran, itu tujuannya. Tanpa Quran musibah. Tanpa kitab rusak semuanya. Dan ini kata basair linnas hudan wa rahmat untuk si manusia. Selamat daripada musibah manusia. Ada musibah kemanusiaan, ada musibah bangunan. Kita lebih khawatir musibah kemanusiaan daripada musibah bangunan. Gaza perang, mati, syahid, anak jadi syuhada lagi akan datang, atau anak pun mati, tak biasa. Dubai diserang budaya, tak mati orangnya, mati apa? Akidah dan generasi yang mati. Kalau Dubai mati satu orang individu. Kalau Dubai mati generasi muda habis. Karena budaya merusak generasi. Perang merusak individu. Budaya menyerang akan merusak generasi.
Perang hanya merusak manusia, individu, bukan generasi. Malah muncul yang lebih hebat lagi akan datang. Maka lebih berat budaya perang budaya daripada perang fisik. Bagi saya perang budaya lebih berat menghadapi perang fisik. Perang fisik mudah, jihad mati syahid. Perang budaya, kau mati, kalau tak fasik, munafik, tengok. Kalau tak fasik, munafik, kafir, musyrik, tengok. Karena lawan muslim banyak tu. Lawan muslim fasik. Fasik masih Islam, tapi masih fasik banyak dosa. Atau munafik setengah-setengah. Atau kafir full kafir. Atau musyrik tambah musyrik, tengok. Kita mana sekarang? Mukmin, soleh, muttaqin, mana? Ini pada tingkatan. Mukmin biasa, mukmin yang soleh, mukmin yang takwa. Ini tingkatan soleh, ingatnya. Kalau ini mukmin yang fasik, mukmin yang mu'asi, mukmin yang munafik, mukmin yang kafir tu. Mana? Semua ada level masing-masing. Engkau level mana hari ini? Kita level mana? Masuk muttaqin haqqa tuqatih atau muttaqin mastata'tum. Ada dua ya. Mastata'tum ya, belum sampai haqqa tuqatih ya. Masih muslim touch and go atau muslim keep in touch. Ya. Banyak touch and bukan keep in, harusnya keep in touch. Kemana pergi zikir kepada Allah, kemana berangkat ibadah kepada Allah, apapun aktiviti ibadah kepada Allah, itu harus dilakukan. Hari kita iman kita on and off. Iman on and off. Ke masjid on, ke office off. Masuk ke shopping komplek, ngaku sendiri. Tapi tempat yang paling banyak setan di mana? Ai setan, gitu. Ngaku setan gitu, ai setan gitu. Tengok, ini iman kita hari ini. Kemana kita hari ini? Di mana Quran? Di mana petunjuk kita hari ini? Tengok. Karena itu kita disoal tiap hari. Maka kita reminder tiap hari, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu reminder tiap hari sebetulnya. Tapi kita lupa. Kita hanya baca sholat aja, luar sholat hilang. Kalimat inna sholati itu untuk luar sholat, bukan untuk dalam. Betul kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk mati, untuk hidup. Untuk orang mati, orang hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Itu untuk orang yang sudah mati atau orang yang hidup yang baca? Yang hidup yang baca. Yang mati innahu lillah, bukan inna lillah, betul? Kalau bukan bahasa nahu, kalau yang mati innahu lillah wa innahu ilaihi raji'un. Dia milik Allah dan dia kembali kepada Allah. Itu dia dah kembali, engkau belum. Jadi waktu engkau baca itu engkau yang harus kembali, bukan dia dah kembali. Jangan salah konsep. Kita banyak inna lillahi untuk dia, bukan untuk kita. Karena kita masih banyak masalah. Kita masih akan hidup banyak cabaran, kembali kepada Allah. Dia sudah selesai dengan Allah, betul? Itu untuk kita, bukan untuk yang mati. Kita kadang-kadang maka kalau ada apa-apa baca innalillah, jangan mati aja. Betul kata. Apapun engkau dapat yang tak betul, macam-macam innalillah. Ada konsep tak betul, innalillah. Mas konsep LGBT ada sekarang macam-macam ada, udah tengok. Betul nampak. Nampak tak serangan ini sekarang di Malaysia? Nampak tak? Kalau saya nampak serangan segala arah, LGBT-nya, liberalnya, ateisnya, semua masuk. Materialismenya, kemewahannya, semua masuk ini. Engkau akidah engkau sekarang diganggu oleh segala macam. Dan istiqamah bukan mudah. Yang lebih susah hadapi setan. Setan mana? Setan manusia, setan jin. Ada setan manusia? Ada Quran cakap minal jinnati wan nas alladzi waswisu fi sudurin nas, yang menggagah hati engkau minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Mana paling berat menghadapinya?
Manusia, kalau jin pakai ayat kursi selesai. Manusia pakai kursi pun tak selesai. Waswis terus, datang terus. Begitu enak, jom. Kau nak ngaji, tentu ada kawan, jom kita shopping. Itu setan tu, betul? Baca Al-Nas dia. Ya betul, gangguan tu macam-macam sekarang. Gangguan dari suami, dari istri, dari anak, dari keluarga, dari jiran, bukan banyak, bukan sedikit. Ada banyak orang rusak gara-gara istrinya. Tak saya cerita apa namanya, dah carilah. Banyak orang baik gara-gara istri juga, tengok. Banyak orang rusak gara-gara suami. Banyak orang baik gara-gara suami. Masing-masing boleh jadi jin atau malaikat sekarang. Samping kau. Anak kau rusak gara-gara engkau, banyak berapa banyak. Anak rusak, engkau rusak gara-gara anak, banyak berapa banyak. Seberapa kawal hari ini kawalan kita. Dadah segala macam merusak kita hari ini. Siapa? Internet segala macam. Siapa yang melawan kita? Kalau bukan engkau dengan Allah. Kalau bukan engkau dengan Allah, siapa yang akan menjaga engkau? Karena semua sudah mengelilingi kita. Kemana engkau berangkat, ada lawan. Kemana engkau berangkat, ada gangguan. Betul kan? Paling banyak gangguan, nih. Ini gangguan nih. Yang WhatsApp, Instagram, apa lagi? Kalau yang baik, alhamdulillah. Yang rusak banyak. Tapi ini tidak haram, jangan haramkan handphone. Saya tak tahu haram. Haram handphone tak ada. Handphone tak ada haram. TV tak haram. Yang haram apa? Konten yang kau pakai apa? Kalau apa yang baik, halal. Yang buruk, haram. Itu aja. Apa hukum pisau? Tergantung apa yang kau potong. Kalau potong ayam, halal. Kalau potong manusia, haram. Pisau tak punya hukum. Handphone tak punya hukum. TV tak punya hukum. Tengok. Hukum itu sikap manusia terhadap benda tersebut. Ikut petunjuk Allah atau melawan petunjuk Allah. Hanya dua je poinnya. Kalau dia jadi, maka kalau ikut petunjuk, semua boleh. Jadi jangan sampai kita salah memahami konsep teknologi hari ini. Jadi Islam tidak anti teknologi, tapi Islam memandu teknologi. Dan Islam tidak bersesuai dengan teknologi, tak boleh. Kita harus memandu dia, bukan kita menyesuaikan dengan kita. Tak, kita memandu teknologi kita. Supaya kita bahkan untuk jadi semua itu menjadi amal untuk kita sebetulnya. Engkau bersikap dengan Islam, bersikap dengan bagaimana memandu semua dunia dengan Islam. Maka kuasai dunia untuk akhirat. Bukan tinggalkan dunia untuk akhirat. Kuasai dunia untuk akhirat. Ini konsepnya. Maka menjadi hudan. Dan kalau dah hudan akan jadi rahmat. Kalau kitab jadi hudan, maka dia akan jadi rahmat. Waktu dia belum jadi hudan, tak jadi rahmat. Kalau dia jadi petunjuk, baru jadi rahmat. Kalau tak jadi petunjuk, jangan jadi rahmat. Rahmat itu dapat kasih sayang Allah. Tak kau mengamalkan petunjuk. Kalau kau tak mengamalkan petunjuk, kau dapat rahmat. Maka hudan. Maka saya akan gelar orang baca Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alna imaman wa hudan wa rahmah. Udah jadi imam belum? Kau kata jadikan dia imam. Udah jadi imam belum? Quran jadi imam atau jadi makmum? Engkau jadi imam atau jadi makmum? Kita menjadikan Quran jadi imam, tidak jadi imam. Apa imam? Memandu kita. Imaman. Wa hudan, maka dia jadi petunjuk kita. Wa rahmah, maka jadi rahmat untuk kita. Kalau engkau dah bakun, maka jadi rahmat. Baru kau akan dapat selamat. Kalau tak, Quran hanya kosong. Itu yang saya kata, marah. Quran ini bukan buku yang hanya tertulis, bukan. Buku yang hidup sebetulnya. Kalau baca untuk reminder engkau kehidupan macam-macam sebetulnya. Kalau ini konsep bagaimana? Okey. Dengan itu la'allakum yatadakkarun. Dengan ada Quran, Taurat, kitab, supaya engkau akan mengingat. Karena manusia, apa sifat manusia? Lupa. Ingat ya? Sifat manusia lupa. Kalau tak lupa bahkan, kalau ada manusia tak lupa, bukan manusia, namanya malaikat. Manusia wajib lupa karakter dia. Orang lupa wajib diingatkan. Orang lupa wajib diingatkan. Maka kenapa kitab itu untuk mengingatkan? Sekarang engkau banyak kitab engkau menghafal tapi tak ingat-ingat. Bila tak antara hafal dan ingatan?
menghafal tapi tak ingat, beda tak? Harusnya Quran itu untuk mengingatkan, bukan untuk dihafal pun hafal bahasa Melayu pun bukan bahasa Arab. Hafal bahasa Arab itu adalah menguasai semuanya. Hafal bahasa Arab adalah memorizing. Kita jangan banyak hafal bahasa Melayu, bukan hafal bahasa Arab. Al-Hafiz dalam ulama ikam itu orang bukan hafal Quran, orang tahu hukum Quran itu Al-Hafiz Ibnu Katsir misalnya. Engkau Al-Hafiz hanya paham hafal Quran, tak tahu apa-apa. Apalagi sekarang sistem ilmu yang kacau. Apa ini? Sistem ilmu banyak orang yang hafal Quran tak tahu ilmu. Saya banyak dapat orang hafal Quran tak ada ilmu. Tak belajar fikah, tak belajar tauhid, tak belajar akhlak, tapi hafal. Jadi apa? Maka lebih baik antara dia atau burung kakak tua. Letak burung kakak tua di rumah kau bacalah Quran, hafal kakak tua tu Qurannya, tapi tak tahu apa dia. Kita kan banyak macam itu, hafal Quran tak tahu apa dengan sampai ada kadang hari ini ustaz hafal Quran jadi imam tak tahu rukun solat. Kacau kan? Bukan mustahil. Karena kau tu cari imam, cari hafal tak hafal, bukan cari tahu rukun tak rukun. Bukan fikahnya tapi hafal. Salah konsep. Saya takut jadi khawarij akan datang. Khawarij itu hafal Quran dibunuh Ali bin Abi Thalib. Hafal Quran dibunuh Ali itu khawarij namanya. Karena dia tak ada ilmu tapi hafal. Malah dia namanya si pembunuh Ali itu namanya Sajjad, bukan Sajjad Malaysia ya. Sajjad itu banyak sujud artinya. Dahinya hitam. Orangnya kurus, banyak puasa. Hafal Quran, dia bunuh Ali. Kenapa? Sibuk ibadah, sibuk hafal Quran, tak ada ilmu. Ini paling baik. Ini yang saya khawatirkan akan datang. Karena kata Ali bin Abi Thalib, akhir zaman kalau ada 3 umat Muhammad, 1 khawarij, sepertiga. 3 umat 1 khawarij, sepertiga. Yang mana hafal Quran, tak ada ilmu, banyak ibadah, membuat kemungkaran. Yang paling saya khawatirkan. Bukan saya concern dengan masalah pemikiran, karena saya takut ini. Khawarij akan datang sangat bahaya sebetulnya. Ya, ISIS khawarij akan datang yang sekarang itu khawarij semua sebetulnya. Yang ini banyak memang. Kita latih orang hafal Quran, teroris mudah. Boleh 3 hari boleh buat. Kalau nak baca bupati hayat jihad, perang dah selesai. Tapi tak ada ilmu. Ini kita khawatir. Ini rancangan musuh untuk umat Islam. Ini rancangan musuh umat Islam dibuat jadi orang khawarij baru. Karena ISIS buatan musuh misalnya, kelompok teroris buatan musuh, memang dibuat oleh musuh untuk buat inilah Islam yang buruk. Itu strategi mereka sebetulnya. Itu yang karena Islam yang betul tak nampak, Islam yang rahmat tak nampak, Islam yang syamil tak nampak, Islam yang sempurna tak nampak. Kenapa Islam yang buruk, bunuh, berkelahi, berperang. Islam yang adil, rahmat tak nampak. Karena yang nampak Islam je, karena malah nampak di mana? Di barat. Ada banci di London, masyarakat yang terbaik di London, masyarakat Muslim community di London, yang baik dengan jiran, baik dengan orang lain. Terbukti hari ini di barat tu banyak Muslim yang baik hari ini. Di negeri barat, kerana minoriti. Di negeri yang majoriti banyak yang Islam rasuah, Islam kotor, Islam penipu, Islam karena dia tak ada kualiti. Yang sini Islam berkualiti. Karena pemahaman Islam yang dah aku tak payah faham Islam, dah hayat Islam. Kalau tanya kenapa kau Islam, tak akan jawab. Saya tanya, kenapa kita Islam? Kenapa kita Islam? InsyaAllah jawabannya, kami born Islam. Betul atau salah jawaban tu? Betul tak dari jawaban tu? Engkau Islam dan engkau dilahirkan Islam, betul tak jawabannya? Karena saya balik, kalau engkau dilahirkan tak Islam, Islam tak engkau? Kenapa engkau Islam? Karena saya mencari keselamatan hidup. Jelas. Islam itu keselamatan. Islam itu kebahagiaan. Selamat hidup dunia sampai hanya dengan Islam. Kenapa saya Islam? Karena saya mencari jalan selamat untuk hidup dunia akhirat. Betul Islam. Bukan saya dilahirkan Islam.
Saya dilahirkan tak Islam, saya akan cari Islam. Kenapa? Kerana Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan hidup dunia jelas. Kita kalau jawapan kenapa Islam, tak dapat jawab. Betul. Cara macam itu anak-anak muda relatif kita mesti tanya, kenapa anda Islam? Apa itu Islam? Kenapa ada Islam? Untuk apa ada Islam? Untuk apa ada beragama? Untuk hidup dunia tanpa agama boleh. Orang banyak pandai tanpa agama, banyak orang kaya tanpa agama, banyak orang kuasa tanpa agama, banyak orang senang tanpa agama. Betul kan? Itu tanpa agama. Tanpa agama kan macam itu. Untuk keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Yang jelas itu. Agama lain tak selamat. Selesai. Agama lain hati-hati kerana semua agama sama. Tolong hati-hati. Mana saya dapat maklumat dari kawan-kawan penduduk kampung Tungku, Terengganu. Terkejut saya. Sekarang di semua kampung itu dah banyak ada taklimat tentang interfaith. Interfaith, semua agama sama. Masuk ke kampung-kampung sekarang diberi, ada orang datang mencarah bagi cuma masjid-masjid tempat. Bahaya sebetulnya. Kalau semua agama sama, nanti berarti semua agama sama, maka semua masuk surga. Jadi kalau agama apa tak kisah, walaupun sama-sama masuk surga. Hati-hati ni. Sekarang sedang berada di masyarakat ini, semua agama sama diajar ke semua kampung hari ini. Terkejut saya. Masih kata, tolong bagi tahu ke Jais, saya kata. Dia beri pantau sama Jais, saya kata. Ini program sekarang. Interfaith namanya. Ya, semua menamakan Hindu, Buddha, semua sama. Kalau semua agama sama, bukan kita. Kita dah selamat yang 40, 50, 60 amal lah masuk kubur, dah banyak belajar amal. Yang anak-anak muda akan datang. Untuk apa kalau aku penat beragama Islam? Ada solat 5 waktu, ada puasa, penat. Mendingan aku nak agama lain. Kalau semua agama, kalau semua agama sama, untuk apa aku beragama Islam? Betul? Cari agama yang mudah. Agama mudah, apa lagi? Yang tak tiap hari tak ada waktu. Itulah agama seminggu sekali. Agama Kristen gereja seminggu sekali. Agama yang mudah atau agama Islam penat-penat. Terus semua agama sama. Nanti waktu itu buat ada buku nanti, bilik-bilik surga, ada buku. Bilik-bilik surga. Bilik surga Maria, Isa, bilik Musa Buddha, bilik surganya apa semua Tuhan ada surganya. Bahaya ni. Ada buku tu ada. Jadi nanti Buddhis surga sini, Muhammad surga sini, Karl Marx surga sana. Kalau semua agama sama, asal ngajar kebaikan. Karena sekarang ini buat orang yang penting tak baik beragama asal baik. Mana baik? Orang beragama yang jahat atau orang tak beragama yang baik? Pening kepala. Tak beragama baik, beragama jahat, mana lebih baik? Ayo tengok. Beragama jahat, ya lebih baik daripada tak beragama jahat baik. Kalau tak beragama baik masuk neraka selama-lamanya. Beragama jahat masih masuk neraka tak selama-lamanya, masih sementara. Tengok. Hati-hati ni. Konsep dia kata, mana baik, Mother Teresa atau Osama bin Laden? Pening kepala. Mother Teresa atau Osama bin Laden, mana lebih baik? Pening tak? Ini soalan jebakan memang. Kalau tak bahaya, kalau tak tahu. Yang paling baik yang beragama yang baik, karena tak dapat pula. Tapi tetap kita katakan beragama walaupun dia jahat lebih baik pada tak beragama yang baik. Karena akibat akan datang, dia masuk, kalau tak beragama masuk neraka selama-lamanya. Beragama walaupun jahat masuk neraka sementara, mesti masuk surga. Tengok. Agama Islam juga agama. Semua agama tak sama, semua agama. Ni hati-hati, sekarang sedang kempen di bawah ni. Buat anak muda kita. Supaya semua agama sama. Satu Tuhan untuk semua agama. Lebih lucu lagi. Satu Tuhan untuk semua agama. Kan sama-sama Rab di Tuhan sana. Kenapa engkau? Kan hanya beda nama. Satu Allah, satu Yahweh.
Tuhan kan satu, pencipta alam. Tak boleh sebetulnya. Tuhan tak satu. Tuhan itu satu yang betul, satu yang lain tak betul. Yang betul Tuhan hanya satu, yang tak betul, yang lain tak betul. La ilaha, la dulu, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Bukan Tuhan tu Allah, beda tak? Kalimat la ilaha illallah dengan Tuhan Allah sama tak? Atau beda? Beda. Kalau tiada Tuhan kecuali Allah, dia tahu ada Tuhan banyak, tapi yang betul hanya Allah. Nah, kalau Allah Tuhan tu Allah saja, ilah Allah, dia hanya berarti dia juga mengakui sana Tuhan sini Tuhan. Hanya dia tak nak Tuhan sana, dia tak Tuhan sini, beda kan? Dia tak nak Tuhan sana, dia nak Tuhan sini. Karena ini pilihan dia Tuhan sini. Itu Tuhan dia, Tuhan orang lain. Kita tak la ilaha. Tak ada Tuhan kecuali Tuhan. Jadi kalau mereka anggap Tuhan itu bukan Tuhan sebetulnya, kita meyakini yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Jangan kau kata Tuhan dia, tak. Kenapa? Karena tak ada konsep Tuhan pada Tuhan dia. Tidak ada konsep Tuhan pada Tuhan dia. Betul kan? Tuhan itu maha kuasa. Dia tak kuasa, Tuhan bukan. Tuhan itu wajib maha kuasa. Dia tak punya kuasa, Tuhan bukan. Bukan, selesai. Tuhan tak sama dengan makhluk. Dia sama dengan makhluk. Tuhan bukan Tuhan. Jadi jangan kata itu tidak. Itu bukan Tuhan. Dan kita tak boleh mengaku dia Tuhan. Mengaku pun tak boleh, apalagi menyembah. Bedakan ya, pengakuan penyembahan dua hal berbeda. Kita tak boleh mengaku dia sebagai Tuhan, apalagi menyembah dia. Kita mengaku Tuhan ini dan ini sebab kita. Tengok, la ilaha. Tak ada Tuhan sehakikatnya di dunia ini, tak ada Tuhan. Yang ada hanya Allah. Tengok. Oh, dia Tuhannya sama, dia berbeza cara menyembah, berbeza tempat ibadah. Tak sama. Kalau sama, bodohlah kita. Buat sama je lah semua. Kalau memang Tuhan tu sama, buat tempat berbeza. Kenapa ada masjid, ada sinagog? Buat sama je semua. Satu bangunan, worship apa? House of worship. Bukan? Rumah ibadah. Waktu solat untuk solat. Waktu nanti orang Kristen nak buat ibadah dia. Yahudi masuk. Kita tak mengakui itu. Karena ini penting bagi hari ini. Inilah cabaran paling berat menghadapi anak muda ini. Anak muda diudahkan macam ini. Tuhan sama, agama sama. Tengok, semua masuk surga. Akhirnya kau jadi apa? Penyembah semuanya. Syirik. Syirik model baru. Pluralisme agama itu syirik model baru. Interfaith syirik model baru. Itu nggak tahu, supaya faham. Karena orang tak boleh pakai nama ini tak apa. Hati-hati, hakikatnya sama. Hanya ganti nama. Dulu namanya Ria, sekarang namanya Glamour, kan kan? Kan sama kan? Dulu namanya Ria, sekarang Glamour. Dulu namanya Sum'ah, sekarang popularity, sama. Sombong kan, sombong nama berbeda tuh. Kita harus tahu hakikatnya. Jangan tertipu dengan nama. Karena orang berbeda dengan nama sekarang sangat pandai. Lagi dengan personal branding. Paling pandai buat personal branding macam-macam. Paling akhirnya hantu-hantu juga kan. Anak hantu kau pakai glamour, tak glamour juga, hantu juga namanya. Hantu tu cantik tu atau jelek? Siapa kata kuntilanak cantik? Boleh cantik, boleh jelek. Tak hantu juga namanya. Tengok. Jangan tertipu dengan penampilan, tak hakikat harus tahu gitu. Agama sangat baik. Dan sekarang banyak yang bukan agama jadi agama sangat banyak. Budaya jadi agama sangat banyak. Tak beragama ada, agama salah ada. Itu hanya betul. Ini konsep dan kita melihat bagaimana jadi rahmat ke engkau. Karena engkau ingat apa? Karena bagaimana engkau diingatkan pada petunjuk Allah sebetulnya. Dan agama ini, tengok, wah Nabi ini, wa ma kunta birabil gharbi id qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin. Ini lebih berat. Hai Muhammad, engkau tak berada di tempat Musa. Tapi engkau tahu tentang cerita Musa dari mana?
Hati-hati ya. Ini dakwaan daripada orang luar kepada Nabi. Engkau wa ma kunta min hai Muhammad, engkau tak berada di samping kanan daripada tempat Musa. Itu kali dah ilah satu kali perintah kepada Musa, wa ma kunta minasyahid, engkau tak menyaksikan Musa. Tapi engkau tahu Musa dari mana? Ini penting. Dalam konsep ilmu pengetahuan, Islam kita mengenal sumber ilmu dari wahyu. Tengok ya. Kalau di barat sumber ilmu bukan wahyu. Sumber ilmu apa yang kau ada, apa yang kau nampak, apa di mana kau berada. Tengok. Kalau kau ada, tahu itu ada ilmu betul. Kalau kau tak ada, tak tahu itu bukan ilmu. Kalau kata konsep barat. Konsep Islam tak. Walaupun Nabi Muhammad tak berada tempat Nabi Musa dan dia tahu cerita Musa alaihissalam semuanya, dapat dari mana? Allah. Ini konsep sumber ilmu. Orang barat sumber ilmu apa yang nampak, yang terlihat, atau apa yang dialami, atau apa yang dipikirkan. Itu konsep sumber ilmu barat. Islam tambah dua. Apa yang nampak, apa yang dipikirkan, apa yang kau alami, tambah apa yang engkau dapat sebagai intuisi. Ya, intuisi ada sumber ilmu. Tambah daripada wahyu, daripada khabar mutawatir. 4 sumber ilmu Islam. Intuisi sumber ilmu. Sekarang Einstein tengok apple, semua orang tengok apple. Atau Einstein tengok apple, yang dia nampak itu bahwasanya itu ada, dan dia untuk tengok apple itu ada gravitasi. Tapi itu intuisi. Intuisi sumber ilmu, ya, dalam Islam. Baik intuisi ulama, baik intuisi mujtahid, ya, itu sumber ilmu sebetulnya. Tapi sumber ilmu harus dihubungkan dengan wahyu. Sumber ilmu tertinggi wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang barat, wahyu bukan sumber ilmu, tapi dongeng. Tengok, hati-hati ya. Asatirul awwalin kata Quran. Orang itu dongeng. Itu hanya illusion. Kata orang Karl Marx misalnya. Kita tak. Wahyu itu sumber ilmu dan itu yang terbenar. Kenapa? Karena yang datang wahyu hanya 2. Dari Allah untuk Rasul. Allah dan Rasul. Itulah wahyu. Bukan Rasul, bukan wahyu. Hati-hati ya. Yang dapat wahyu hanya Rasul. Bukan Rasul tak dapat wahyu. Atau Nabi. Siapa Rasul Nabi? Orang yang paling sempurna tingkat kemanusiaannya. Tengok ya. Orang paling sempurna tingkat kemanusiaannya, baik intelektualnya, baik akhlaknya, baik segala personalitinya, itu yang berhak mendapat wahyu. Untuk apa mereka dapat wahyu? Untuk jadi contoh teladan bagi manusia yang lain. Soalan saya, kalau Tuhan boleh berikan kita insting, Tuhan berikan kita inspirasi, bolehkah Tuhan berikan kita wahyu? Ya? Semua orang dapat agama dapat macam inspirasi, boleh tak? Ya? Boleh, Allah boleh buat. Allah boleh buat. Tapi Allah tak buat, kenapa? Allah boleh buat semua orang dapat wahyu langsung. Boleh buat tak? Boleh. Kenapa Allah tak buat? Karena kita punya degree of capacity masing-masing yang tak sama satu sama lain. Tak samanya degree ini nanti akan memahami wahyu dengan salah konsep. Ya? Maka Allah hanya berikan wahyu kepada orang yang punya kesempurnaan capacity, yang disebut dengan Rasul. Sehingga dia dapat menangkap wahyu secara sempurna dan lengkap. Dah. Dan dapat diaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari secara sempurna dan lengkap, maka dia akan dapat jadi contoh teladan. Tengok. Kalau semua dapat wahyu dengan kapasitas masing-masing, apa yang terjadi? Kekacauan dan huru-hara. Macam sekarang kan dapat Melayu mengaku dapat wahyu, Melayu macam apa, siapa tu Ayatin segala macam ya. Kacau, tak boleh.
wahyu hanya untuk manusia terpilih, ya, yang punya kapasiti lengkap, jika dia dapat memahami secara sempurna dan melaksanakan wahyu dalam aplikasi kehidupan dengan sempurna, dan dapat jadi contoh kan untuk manusia yang lain. Baru paham kan? Tak semua orang dapat wahyu. Maka hati-hati, karena sekarang orang boleh ngaku dapat. Ayah Pin dapat wahyu. Siapa lagi dapat wahyu banyak kan? Ya? Engkau punya kekurangan, engkau tak punya kesempurnaan, engkau tak dikira tak kapasitas tak ada. Karena baru juga hancurlah dunia. Karena Rasul untuk apa? Laqad kana fi rasul uswatun hasanah. Itu paling utama. Kalau hanya menyampaikan, semua boleh menyampaikan. Untuk uswatun hasanah tak semua orang boleh buat. Karena dia contoh teladan. Kalau pelaksanaan wahyu harus dicontoh. Kalau tak kau tak dapat ikut, maka Nabi harus manusia. Tak mungkin Nabi setengah manusia atau setengah malaikat. Kalau setengah malaikat kau tak dapat contoh dia. Nabi tak makan tapi kenyang, gimana? Sempat Nabi itu tak makan tapi kenyang. Gimana kita nak makan? Ikut siapa yang makan kita? Ikut nafsu, bukan ikut Nabi. Maka Nabi harus betul semuanya ada, baru kita boleh contoh dia. Maka Nabi kahwin. Tapi yang ada malah kadang-kadang kekhususan kepada Nabi atau kepada yang lain, karena dia lebih tinggi kedudukannya. Nabi kahwin banyak isteri, engkau banyak. Boleh banyak, tapi jangan sampai lebih, banyak 4. Jangan ikut Nabi pun, hati-hati. Karena itu kekhususan Nabi. Kadang-kadang Allah berikan kepada orang ini kekhususan yang tak boleh sama dengan yang lain, karena dia punya kapasiti lebih, kewajiban yang lebih, maka dia bagi yang lebih. Engkau tak lebih, maka dia jangan sampai. Karena saya ada buku, ada orang tulis, itu orang liberal tulis, walaupun dia alumni Timur Tengah. Siapa kata kahwin hanya 4? Kacau, saya kata dia. Lihatlah, Nabi isteri 11, ini Abu Bakar 9, ini semua dia. Hasan 200. Jadi betul, ini khusus Nabi. Ada orang dia kahwin 5. Saya tanya, kenapa kau 5? Kan Quran 4. Kan Quran kata 4, tapi tak kata boleh 5. Pandai perlu jawab. Quran kata hanya 4, tapi Quran tak cakap tak boleh 5. Ya buat 5 lah. Dia main kadang-kadang kacau. Hati-hati orang dengan logika, kadang berpikir macam-macam berpikir. Bahayanya sebetulnya. Jadi kalau tak pandai kita menjawab, habis kita sebetulnya. Kadang-kadang kau kahwin 4 lah, ikut Nabi 4. Kau ikut kahwin aja, kerja tak ikut. Nabi kahwin 4 okey, tapi Nabi kahwin 4 dengan tanggungjawab keluarga juga ada, rumah tangga aman semuanya. Engkau kahwin 4 berkelahi semua. Ikut Nabi mana? Ikut 4 ikut 4 kahwinnya, rumah tangganya berkelahi. Ikut siapa? Ikut setan. Dia tak ikut sempurna juga. Ikut sempurna, ikut semuanya ikut. Nabi itu tengok ada klipper rusak, Nabi perbaiki. Nabi sapu rumah, engkau jadi suami apa? Tapi kalau kahwin 4 aja lain, tak ikut Nabi, ikut setan. Jadi kalau saya bagaimana? Waktu Nabi, kenapa Nabi perlu? Nabi punya kapasiti terbaik, manusia insan kamil, maka dia akan dapat kemampuan untuk menangkap wahyu secara sempurna, untuk jadi contoh terhadap. Maka Nabi tak perlu ada itu wahyu. Dan Nabi dapat wahyu dari ilmu Allah langsung. Ilmu Allah itu adalah ilmu yang azali. Allah tahu yang terlalu, Allah tahu yang akan datang, azali. Dan Allah sudah tahu sejak awal. Maka itu ilmu yang Allah sampaikan kepada Nabi. Maka tak payah Nabi ada pada waktu itu sampai dia dapat ilmu daripada Allah Subhanahu. Ini sangat penting konsep ini begini, karena hari ini banyak orang kata Kak Muhammad dapat dari mana informasi? Allah. Dan itu dalam kita sumber ilmu tertinggi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan akal, mengalahkan pengalaman, mengalahkan mana. Kalau tak sesuai dengan wahyu, tolak. Wahyu menjadi standar kebenaran sebetulnya. Itulah konsepnya. Allahu a'lam bima yanfa'una wa lana uluman tanfa'una wa ta'aqqahan wa la tibaa wa ta'ala astaghfirullah wa sallallahu alaihi wa sallam.